Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Oppo Reno 13F 5G. Harganya HP 3 juta lebih murah dari Oppo Reno 13 5G. Ya, HP 9 jutaan Oppo yang baru banget kita bahas kemarin. Nah, Oppo Reno yang ada huruf F di belakangnya ini bisa dibilang versi hematnya Oppo Reno ya, yang paling bontot. Ya, bisa dibilang versi cadangan, versi alternatif, atau apapun lah itu istilahnya. Apalagi Reno 13 5G kan kali ini harganya lumayan naik ugal-ugalan ya. Dan bikin Reno 13F itu tuh jadi lebih masuk akal buat dibeli. Reno 13F sendiri comeback dengan varian yang kurang lebih sama kayak tahun lalu. Ada yang 4G, ada yang 5G, dan harganya juga naik ya sekitar 400 sampai 700 ribu. Nah bedanya kali ini yang 5G itu varian paling tingginya di 12,256 GB kayak yang saya pegang ini. Jadi udah nggak ada lagi yang storage 512 GB. Mungkin supaya harganya tuh bisa di-keep, nggak lebih dari 6 juta kali ya. Opsi storage-nya boleh turun ya, tapi yang naik dari HP ini itu banyak banget. Mulai dari bodi, jeroan mesin, sampai fitur-fitur AI yang tipis-tipis nyerempet Oppo Reno 13 5G yang harganya 3 juta lebih mahal. Jadi seberapa worth it Oppo Reno 13 5G ini? Yuk kita bahas. Ya, beda harga 3 juta memang. Material di sini tuh jadi pembeda banget di Reno 13 F5G. Ini bodinya masih full plastik ya, nggak ada metal-metalnya. Tapi secara tongkrongan atau looks-nya tuh memang masih ala-ala iPhone. Di mana kita bisa nemuin perbedaan antara body ngedoff sama glossy di bagian kameranya ini. Nah, bagian kamera ini juga ada efek-efek nyala ya, persis kayak di Reno 13 5G yang varian warna luminous blue. Ini warnanya juga sama. Cuma saya nggak ngeliat sih di dua varian warna lainnya tuh kayak efek nyalanya nggak terlalu kelihatan. Terus fitur yang tadinya saya pikir bikin Reno 13 5G itu kelewat mahal, overpriced, ternyata ikut dipasang juga ya di 13F 5G ini. Bahkan yang 4G juga ada. Ya, bodi tahan air dan juga debu yang udah ngantongin sertifikat IP69. Ini diceburin ke kolam renang 2 meter, dicipratin air panas 80 derajat Celcius, sampai disemprot air bertekanan tinggi. Harusnya sih bodi Reno 13F ini masih aman ya. Dan yang menarik juga kameranya punya mode underwater, jadi kita bisa ngambil foto atau video itu pakai tombol volume atau tombol fisik di sini. Jadi meskipun layar nggak bisa dipakai, kita masih bisa manfaatin tombol fisiknya. Dan otomatis juga ngeluarin air kalau kita udah keluar dari mode underwater ini. Persis banget sama yang ada di Oppo Reno 13 5G. Terus HP ini juga udah langsung gaspol pakai Android 15 terbaru ya, yang dibungkus pakai skin ColorOS 15. Ya, ini skin makin ke sini tuh makin kelihatan enak dan cakep ya. Dan feel pakainya tuh mau itu di flagship, di HP 9 juta, atau di HP 6 juta kayak di Reno 13 F5G ini, itu tuh masih mirip-mirip banget feel-nya. Animasinya juara, terus enteng banget, dan transisi antara aplikasi itu kerasa smooth banget ya, dikomben sama layar 120 Hz di sini. Terus fitur Live Alert ala-ala Dynamic Island-nya iPhone juga ada di sini, dan ini tuh bikin punch hole kamera depan kita tuh berasa lebih hidup, sama notifikasi dan aktivitas aplikasi tertentu. Di sini kita bisa kontrol timer, terus play pause musik, sampai tracking pesanan di GrabFood. Ini sih tinggal dikembangin lebih luas lagi ya, jadi lebih dibukain untuk banyak aplikasi. Dan ini tuh fitur cakep yang so far sih sebelum saya temuin di skin, Android HP lain. Bahkan yang bikin saya kaget tuh fitur AI-nya di sini masih full tim ya, alias nggak ada yang dikurang-kurangin. Paling yang bedain dengan AI di Reno 13 5G atau Oppo Find X8 yang flagship-nya, itu tuh lebih ke akurasi dan kecepatan proses AI-nya. Misalnya pas kita lagi pakai AI Eraser nih buat hapus-hapusin objek. Nah, ini tuh dari proses scanning sampai hapusin objek, sampai bersih, itu di 13 i5G tuh nggak sesat kakak-kakaknya. Terus hasil akhirnya juga kadang suka ngaco ya, alias cara nge-replace dengan objek lain itu kadang kurang pas dengan lingkungan hasil fotonya. Tapi kalau untuk yang remove people atau ngilangin orang itu so far akurasinya jauh lebih baik sih daripada ngilangin objek-objek tertentu. Nah, AI lain di luar AI editing foto di galeri ini juga ada di Reno 13 E5G, kayak misalnya AI reply. Nah, ini bisa ngebantu kita buat ngebalesin chat ya di WhatsApp atau aplikasi messaging dengan gaya bahasa yang udah disesuaiin. Terus mau translate dokumen juga lebih satset ya, tinggal tap-tap doang udah bisa. Sampai AI buat summary atau ngeringkes rekaman rapat yang super panjang juga ada di sini. Jadi fitur AI-nya tuh udah full tim, cuma ya lagi-lagi yang ngebedain itu lebih ke kecepatan ngeproses AI-nya.
Nah, kecepatan ngeproses AI ini juga tentu ngaruh dari chipset atau mesin yang dipakai. Dan di Reno 13F 5G, ini dia pakai chipset Snapdragon 6 Gen 1. Ya, chipset 2 tahun yang lalu. Anda boleh bebas bilang ini chipset ampas lah, chipset jadul, chipset HP murah. Ya, emang bener sih. Dan kalau kita ngelihat HP-HP 5 sampai 6 juta memang sekarang chipsetnya udah pada keren-keren ya. Pakai 7 Gen 3, terus pakai Dimensity 8300 Ultra. Yang mana buat spek gaming udah rata kanan. Dan ngelihat 6 Gen 1 di HP harga segini tuh memang kerasa cukup mediocre. Bahkan iQOO juga pakai mesin yang sama nih di HP iQOO Z9X yang harganya tuh nggak nyampe 3 juta. Tapi ya fair-fairan aja sih, kita nggak bisa menilai HP itu dari chipsetnya doang. Alias ada banyak komponen lain di HP ini yang tentu aja bikin harganya jadi 6 juta. Nah, untuk performa gaming di Reno 13 F5G ini terbilang standar ya. Kayak misalnya buat gambar PUBG Mobile dia bisa tembus di kisaran 60 FPS ya. Ini stabil terus ya enak lah, enteng dipakai 2 sampai 3 match berturut-turut masih aman, gyronya juga nggak ada delay. Terus push rank Mobile Legends juga udah aman ya, pakai grafis ultra yang paling cakep. Untuk frame rate-nya ini di limit mentok di 90 fps alias super. Sekilas mungkin nggak berasa kompetitif ya dari HP-HP sekelasnya yang bisa digaspol sampai 120 fps. Tapi buat yang hobinya push rank 2 jam nonstop, yakin sih FPS tinggi itu kadang nggak jadi prioritas. 90 fps di sini menurut saya lebih sweet spot ya, mulusnya masih dapat, tapi nggak bikin baterai jadi cepat boncos. Buat mainin hero-hero fast hand juga cukup satset ya ini layar. Terpantau pas saya cek torque sampling rate-nya, ini tembus di kisaran 240 sampai 300 Hz. Dua game tadi hitungannya masih aman buat Snapdragon 6 Gen 1. Paling Genshin Impact aja sih yang bikin ketar-ketir kalau mau pakai settingan rata kanan. Tadinya tuh saya prefer main di low 60 fps aja ya. Tapi ternyata sistemnya di sini tuh ngelimit frame rate-nya di 30 fps doang. Kita mau ganti ke 45, ke 60, mau pakai grafis yang paling jelek sekalipun, sampai nyalain mode performa, tetap keluarnya di 30 fps. Minusnya ya kita nggak bisa naker nih, performanya bisa sebagus apa buat ngangkat game berat macam Genshin Impact. Tapi ya plusnya, frame rate-nya bener-bener rata dan stabil. Mau main setengah jam lebih sekalipun, ya 30 fps-nya jalan terus. Terus kalau ngomongin soal konektivitas, di HP ini juga cakep ya, terutama yang punya Circle pada pakai iPhone. Ini misalnya kalau kita pengen sharing foto hasil nongkrong bareng, udah nggak usah send as dokumen lewat WhatsApp lagi gitu. Tinggal aktifin aja AirDrop di masing-masing iPhone-nya dan kita sharing with iPhone di HP Oppo ini. Terus untuk sinyal WiFi dan seluler di HP ini juga performanya stabil ya, dan sat-sat juga. Dan mungkin ini kebantu sama fitur AI Link Boost yang emang bener-bener cakep buat, nguatin sinyal. Ini bener-bener kepakai sih, terutama pas saya lagi WhatsApp call di lift ya, tempat yang biasanya mutusin koneksi internet dan di sini tuh WhatsApp call-nya masih connected. Kalau untuk GPS-nya, di sini sebenarnya nguncinya cepet, cuma akurasinya kadang performanya agak kurang ya. Dan terutama kalau kita pakai GPS di dalam ruangan atau indoor. Nah, ini tuh titik asli dengan titik lokasi di Maps, itu tuh selisihnya bisa beda lumayan jauh. Terus baterainya juga dapat upgrade yang lumayan ugal-ugalan ya. Ini kapasitasnya jadi 5.800 mAh. Ya, tapi yang menarik di sini ya, meskipun baterainya nambah, ini bodinya tuh nggak yang jadi tebel-tebel banget atau nggak jadi yang berat-berat banget secara signifikan. Bahkan beratnya pas saya cek ini tuh masih di bawah 200 gram. Kalau untuk konsumsi baterai per aplikasi, di sini sih saya ngerasain cukup irit ya. Ya selain karena kapasitas baterainya jadi lebih gede, ini tipikal mesin atau chipsetnya memang nggak didesain buat lari kencang. Kalau charger bawaan di sini masih sama ya kayak, model tahun lalu yaitu pakai SuperVOOC 45 watt. Ini ngisi setengah jam bisa dapat hampir 50% dan sampai benar-benar penuh, buat ngisi baterai segede ini, itu tuh nggak butuh waktu sampai 1,5 jam. Nah, biar beda 3 juta dari Reno 13 5G, tapi saya nggak nemu beda yang signifikan ya untuk formasi kameranya. Masih pakai kamera utama 50 megapiksel yang sama-sama pakai sensor Sony. Terus ditandemin sama ultrawide 8 megapiksel dan sensor depth bin gabut 2 megapiksel juga ada di sini. Ya meskipun formasi kameranya sama, tapi kalau chipsetnya beda, tentu hasil fotonya nggak bisa disamain ya.
Buat foto point and shoot, Reno 13F 5G ini tuh udah oke. Performa kameranya sat-set, tajamnya dapet, ya meskipun di beberapa objek yang bergerak itu tuh masih suka ada miss. Performa HDR-nya juga kadang nggak konsisten. Ada momen dimana foto tuh malah terlalu terang dan ada yang terlalu gelap kalau ngadepin cahaya yang lumayan ekstrim. Tapi kamera HP ini emang udah full power by AI ya. Karena pas saya ngeliat preview di kamera tuh kadang warnanya kurang gitu. Abis dijepret dan ngeliat hasilnya itu tuh malah lebih bagus. Menurut saya formasi kamera kayak gini tuh memang lebih pas di Reno 13F 5G ya, yang main di 5-6 juta. Ya masih bisa maklum lah kalau nggak ada lensa tele. Ya meskipun pakai 2 kali digital zoomnya juga masih kelihatan oke sih. Terus untuk ultrawide-nya juga B aja dan lumayan tuh berasa ada penurunan kualitas dan warna dari kamera utamanya. Jadi kalau pengen lebih cakep warnanya ya mesti diedit-edit lagi nih antara di Google Snapseed atau di Adobe Lightroom. Kalau buat hunting foto-foto low light sih mode malamnya lumayan ya buat naikin saturasi, detail, dan lebih terang daripada nggak pakai sama sekali. Tapi ya itu, processing pakai mesin Snapdragon 6 Gen 1 emang nggak lebih satset ya dari chipset Monster 8350 di Reno 13 5G. Ini tuh masih berasa muter-muternya pas ngambil gambar, jadi ya butuh tangan yang lebih steady biar hasilnya nggak terlalu goyang. Ya, untuk ukuran HP 5-6 juta sih kamera depan HP ini kelihatan B aja. Ini coba bisa rekam video Full HD 30 fps, padahal ya HP-HP lain dengan harga yang mirip itu ada yang bisa rekam 60 fps, bahkan bisa 4K 30 fps di kamera depan. Nah, nggak cuma itu doang, ini stabilisasi di kamera depan juga masih kerasa kurang banget ya. Ini saya rekam sambil jalanannya tuh goyang-goyang parah nih, gempa bumi. Dan di sini tuh nggak ada mode stabilisasi sama sekali gitu, yang bisa kita nyalain atau kita matiin. Nah, ini kalau ngadepin backlight di belakang tuh Masjid Istiqlal masih kelihatan cukup jelas ya, dan muka saya nggak yang hitam-hitam banget. Nah, kalau untuk mikrofon gimana nih? Suara saya udah kedengaran cukup jelas atau masih kedengaran kresek-kreseknya? Coba komen di bawah. Nah, stabilisasinya emang cuma jalan di kamera belakang doang ya. Ini saya rekam sambil jalan masih cukup stabil, nggak segempa bumi kamera depannya tadi. Dan resolusinya juga maintainable ya. Ini bisa rekam tajam di 4K 30 fps. Nah, sekalian sambil tes autofocus deh. Set. Ini kalau pengen angle yang lebih lega, pindahin aja ke ultrawide, cuma ya resolusinya turun jadi Full HD 30 fps aja. Dan di ultrawide ini kita nggak bisa pindah-pindah lensa pak, jadi ya cuma bisa di satu lensa ini doang. Kalau di kamera HP lain kan sekarang rata-rata udah pada bisa ya pindah ke kamera utamanya terus balik lagi ke ultrawide. Nah, ini kita nggak dikasih opsi buat pindah-pindah lensa. Terus untuk kualitas video malam-malam kayak gini lumayan geter ya, pas ngerekam sambil jalan. Noise-nya juga lumayan, padahal ini cahaya lampu di sekitar tuh masih lumayan banyak. Pindah ke kamera depan, kualitasnya juga makin turun lagi. Goyang dan juga geter, tapi highlight di bagian muka tuh masih ada tipis-tipis ya. Jadi ya muka nggak gelap-gelap banget lah kalau kondisi low light kayak gini. Oke, kesimpulan buat Oppo Reno 13e 5G, dengan spek dan fitur-fitur yang mirip dengan Reno 13 5G, kayak mode underwater dan fitur-fitur AI yang udah full team, ini HP harganya kerasa lebih masuk akal ya. Dan dua poin ini tuh so far belum saya temuin di HP lain harga serupa dengan pengalaman yang sama enaknya. Ada yang sama-sama bisa dicebur ke air, tapi ya susah juga nih pas dipakai buat ngonten sambil nyelam. Atau ada yang sama-sama dikasih fitur AI, tapi dikasihnya tuh cuma secuil doang, alias cuma bisa buat hapus-hapusin objek doang. Nggak ada fitur-fitur AI lain yang bisa dipakai buat nunjang produktivitas. Tapi ya lain cerita, kalau harga 5-6 juta ini, Anda nyari spek mesin yang lebih ngegas buat main game rata kanan, atau kamera video yang lebih optimal buat dipakai ngonten.
Nah, kalau kebutuhannya itu sih menurut saya Samsung A55 atau Redmi Note 14 Pro Plus 5G itu kerasa lebih menarik buat dibawa pulang. Oke, terima kasih udah nonton videonya sampai selesai dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat Anda yang masih penasaran sama Oppo Reno 13F 5G. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini dengan saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.